Kisah Bribka Djoko Hadi, polisi yang mengabdikan diri sebagai penggali kubur gratis untuk warga kurang mampu. Jakarta Media Investigasi Net. Di balik tugasnya sebagai anggota Polsek Samarinda Ulu, Polresta Samarinda, Bribka Djoko Hadi Aprianto memiliki pengabdian luar biasa. Selama bertahun-tahun, ia menjadi penggali kubur gratis bagi warga kurang mampu di Samarinda, Kalimantan Timur. Dedikasi Bribka Djoko dalam membantu masyarakat mengantarkannya menjadi kandidat Hoe Geng Award 2025. Usulan ini datang dari Hendy Saputra, seorang warga Samarinda Kota yang mengenalnya saat menjadi pemandu rombongan umrah Bribka Djoko tahun lalu. Pak Djoko itu salah satu jemaah kami tahun lalu. Profesi utamanya memang polisi, tapi orang lebih mengenalnya sebagai penggali kubur dan relawan, ujar Hendy, Senin, tanggal 10 Februari tahun 2025. Menurut Hendy, Bribka Djoko adalah sosok polisi yang istimewa. Ia bukan hanya dikenal karena dedikasinya membantu masyarakat, tetapi juga karena kepribadiannya yang ramah dan mudah bergaul. Orangnya ramah dan mudah bergaul. Saat di Mekah dan Madinah, beliau bahkan dengan sukarela membantu memandu jemaah lain, meskipun tidak memiliki latar belakang sebagai tour leader umrah. Tambah Hendy. Bribka Djoko mengisahkan bahwa profesi penggali kubur sudah ia jalani sejak duduk di bangku SMP, jauh sebelum menjadi anggota Polri. Saat itu, kondisi ekonomi keluarganya mengharuskannya mencari tambahan penghasilan. Saya mulai jadi penggali kubur sejak kelas 2 SMP. Ayah saya seorang polisi tamtama dan memiliki 7 anak, termasuk saya yang keempat. Gaji polisi saat itu tidak seberapa, jadi saya mencari tambahan sendiri, tutur Bribka Djoko. Di masa SMP, ia memperoleh upah Rp20.000 hingga Rp35.000 per pemakaman. Hingga akhirnya, pada tahun 2005, sang ayah mendorongnya untuk mendaftar sebagai polisi. Setelah lulus pendidikan dan ditempatkan kembali di Samarinda, ia tetap melanjutkan pengabdian sebagai penggali kubur. Selama 5 tahun terakhir, Bribka Djoko juga dipercaya menjadi ketua pemakaman di wilayah tempat tinggalnya. Ia bertanggung jawab mengelola lahan kuburan, menggaji tim penggali kubur, serta mengurus pemakaman bagi warga yang membutuhkan. Saya mengelola tanah kuburan milik pemerintah Samarinda. Selain itu, saya juga mewakafkan tanah warisan dari ayah saya untuk dijadikan pemakaman warga, ungkapnya. Bagi keluarga kurang mampu, jasa penggalian kubur yang dilakukan Bribka Djoko diberikan secara gratis. Namun, ia tetap menggaji tim penggali kubur yang membantunya, bahkan jika harus menggunakan uang pribadinya. Kalau untuk warga tidak mampu, pasti saya gratiskan. Tapi saya tetap harus membayar orang-orang yang membantu saya menggali. Kadang ada warga mampu yang memberi sukarela, bisa Rp300.000, Rp500.000, hingga Rp1.000.000. Tapi kalau yang kurang mampu, murni gratis, jelasnya. Meskipun harus mengeluarkan uang sendiri setiap bulan, hal itu tidak menjadi masalah baginya. Bribka Djoko menganggap ini sebagai ladang amal, bukan sekadar pengorbanan materi. Kalau dihitung secara duniawi, saya rugi. Tapi hadiahnya bukan kipas angin, hadiahnya surga, ujarnya sambil tersenyum. Sebagai bentuk kepeduliannya, Bribka Djoko berharap bisa mendapatkan tanah wakaf untuk memperluas lahan pemakaman warga. Bahkan, ia menolak berbagai penghargaan dan kesempatan sekolah perwira demi perjuangan tersebut. Tahun 2014, saya dapat penghargaan, saya tolak. Saya berharap mendapatkan tanah wakaf kuburan. Tahun 2023, saya dapat penghargaan dari wali kota, saya tolak lagi dengan harapan yang sama. Tahun 2024, saya didatangi Kapolri dan ditawari sekolah perwira, tapi saya tetap meminta tanah wakaf, tegasnya. Menurut Bribka Djoko, warga sekitar semakin kesulitan mendapatkan lahan pemakaman karena keterbatasan tempat. Kalau saya mau berpikir untuk diri sendiri, saya bisa ambil kesempatan sekolah perwira gratis. Tapi ini soal kebutuhan warga. Kasihan mereka kalau lahan makin sempit, pungkasnya. Pengabdian Bribka Djoko menjadi bukti bahwa seorang polisi bisa lebih dari sekadar aparat penegak hukum. Dengan ketulusan hati,
Ia telah menjadi pahlawan bagi banyak keluarga yang berduka, tim media investigasi net melaporkan. Toples dalam tas. Berarti di toples orang dijaruk kah? Nah, itu sudah. Oh, berarti kan semua gila. Dan toples. Aku madakan jago RT Ika maninja kehendak nambi dia kan. Kehendak tuh. Goyang nih. Memang goyang tuh. Memang tapi kada pacul, Bang. Tapi nyaman dipakai. Ya, Pak, ada paculnya di pacul anak. Di Jawa di sini ada. Namanya pacul. Di Jawa di sini ada. Namanya setengah Jawa, setengah Dayak, setengah Banjar, setengah Makanya di Jawa nyambat dari tuh. Daerah L tuh nah pacul jadi L. Siapa betul pacul jam mahar Banjar kada ada paculnya kan aja. Ada. Pulang naik. Ambil dia. Dia tinggal makan cupang. Kado Jepang di muka. Mulaikan sana. Apa dong kan? Kan 200 deh. Siapa sana? Ngurungnya kali. Hah? Oh ya. Anu lokal. Patah tuh. Aku tuh di sini, Ceng. Habis itu bawa anakku kan. Sekalinya hanya sampai pada juragan. Ditelepon dengan gurunya, pelajaran. Bapak nyuruh, Bapak kan. Alhamdulillah ada aja Bapak pergi. Itu kan kerjaan orangnya. Semua ada rezekinya, semua Bapak banyak duitnya. 3 tahun.